من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم على إبراهيم الله تعالى نفعنا به وعلى علينا ببركته وبعلومه وأسراره مؤلف هذا الكتاب سلسلة من سنر الحضرمي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه خيرا أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية ونن والله أعلم بحقيقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي وإلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita ribu-ribu nikmat. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat yang paling utama Allah memberikan kepada kita yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa kepada para keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutakhirinnya, terlupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan,
kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah lepas melaksanakan badiah maghrib seperti biasa melaksanakan kewajiban selaku umat muslim, yaitu melaksanakan thalabul ilmi atau disebut juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita dengan wasilah, yaitu menjalankan thalabul ilmi ini, jalan kita menuju surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah, kajian ilmu fikih, melanjutkan daripada pertemuan di bulan kemarin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali di pertemuan yang ini, masih dalam pasal, yaitu di pasal pertama atau di pasal yang awal, masih menjelaskan mengenai yaitu arkanul Islam, yaitu macam-macam rukun Islam. Kita selaku umat Islam, orang muslim, mempunyai hukum atau ketentuan, di mana dalam Islam mempunyai hukum atau ketentuan ada 5 macam. Yang pertama yaitu hukum wajib atau fardu. Yang kedua yaitu sunat, dan yang ketiga haram, dan yang keempat yaitu hukum makruh, dan yang kelima hukum dalam Islam yaitu mubah. Dalam pasal ini masih menjelaskan yaitu rukun Islam. Di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, kita masih menjelaskan yaitu rukun Islam yang ketiga. Yang pertama yaitu rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat wajib. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Pembahasan masih di rukun Islam yang ketiga, yaitu wa ita'uz zakat, yaitu membayar zakat. Ini zakat adalah suatu kewajiban sebagai seorang umat muslim, yang kadang-kadang orang tidak sadar terhadap kewajiban tersebut. Ada orang merasa sedih karena tidak sholat. Ada orang merasa menyesal karena tidak berpuasa. Ada orang yang hatinya ini tidak tenang dengan dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Akan tetapi manakala dia tidak zakat, tidak mengeluarkan zakat, dia tenang-tenang saja.
Dia tidak sadar dengan kewajiban zakat. Bukan hanya sebatas dengan kewajiban zakat tersebut. Bukan hanya sebatas zakat fitrah saja yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Tetapi mengenai zakat ada beberapa macam. Di antaranya ada zakat tijarah. Ada juga zakat peternakan. Ada juga zakat pertanian. Misalnya, kita itu menjadi seorang pengusaha. Seseorang menjadi pengusaha, menjadi seorang pedagang, mempunyai warung yang besar. Omset dalam 1 tahun misalnya 100 juta. Penghasilannya dalam 1 tahun itu 100 juta. Sebagai pengusaha pedagang. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang dikeluarkan zakat itu perhitungannya adalah standar emas perak. Kalau emas perak yang mesti dan wajib dikeluarkan adalah 20 miskol. Atau 20 dinar. Sedangkan 1 dinar itu ada 4,25 gram. Kalau 4,25 gram kali 20 berarti 85 gram. Jadi bila kita menjadi seorang pedagang, ambil omset dalam 1 tahun, yaitu omsetnya itu kalau digramkan menjadi gram emas ada 25 gram. Sekitar 72.200.000 sampai mungkin 85 juta. Tapi yang jelasnya 1 dinar tadi yaitu 4,25 gram. Dikalikan dengan 20 sama dengan 85 gram. Tinggal dikalikan saja. Untuk 1 gram emas itu berapa? Hitungan apalagi nilai emas sekarang mencapai 1 juta lebih per gramnya itu. 1,7 sesuai dengan harga yang sekarang. 1,7 itu per gramnya. Jadi omset misalnya dengan 1 tahun mendapatkan 100 juta. Pasti wajib dikeluarkan zakat. Dan yang wajib dikeluarkan adalah yaitu 1/4 dari 10. Dalam 100 juta 1/4 dari 10. Atau dipersenkan 2,5%. Misalkan mempunyai penghasilan 1 tahun hitungannya 100 juta, berarti wajib zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Sekitaran yaitu 2,5 juta ya. 2,5 juta. Di dalam omset 1 tahun itu misalkan mendapatkan 100 juta, yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%, uangkan yaitu 2,5 juta yang harus dikeluarkan
oleh seorang pengusaha, seorang pedagang, dikasihkan kepada siapakah? Dikeluarkan, dikasih kepada siapa? Zakat tersebut yang 2,5 juta itu, entah itu ke fakir ataupun ke miskin, sesuai mustahik zakat sama fakir terus miskin. Terus ada yang bertanya, apa perbedaan antara fakir dan miskin? Bagian ulama mengatakan fakir itu mereka yang tidak mempunyai penghasilan, mereka tidak punya uang, atau mungkin punya penghasilan, tetapi dari penghasilan ini tidak bisa mencukupi setengah kebutuhan saja. Tidak cukup setengah pun. Misalkan kalau kebutuhannya 100.000, kemudian penghasilannya di bawah setengah kebutuhan itu. Berarti setengahnya dia dari 100.000 yaitu 50.000. Tetapi penghasilannya di bawah setengah, misalkan 40.000. Sedangkan kebutuhannya 100.000. Itulah disebut fakir. Jadi kebutuhannya di bawah setengahnya daripada kebutuhan, daripada penghasilan. Sedangkan kebutuhannya 100.000, setengahnya dari 100.000 50.000, yang didapatkan hanya 40.000. Bagaimana cukup? Itu yang dimaksud dengan fakir. Terus ada lagi miskin. Yang seperti apa miskin? Saya contohkan lagi. Ada orang yang kebutuhannya 100.000. Kemudian penghasilannya itu di atas setengah kebutuhan. Kebutuhannya 100.000. Penghasilannya itu di atas setengah kebutuhan. Misalkan penghasilannya yang didapatkan adalah 70.000, 80.000, 90.000, maka tadi kebutuhannya 100.000. Yang jelas tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Dia agak meningkat daripada fakir. Sudah mendekati dengan kebutuhan. Nah itu yang disebut miskin. Bagian ulama mengatakan cara fakir dan miskin seperti berikut. Yang zakat tadi 2,5 juta, 2,5 juta. Dikasihkan ke fakir, dikasihkan ke miskin. Kemudian ada amil, yaitu orang yang diangkat oleh imam untuk mengurusi zakat. Dan masih ada mustahik zakat yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal 'alafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu ayat Al-Quran mengenai mustahik zakat atau asnaf yang 8 yang hak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun tadi zakat tijarah maupun zakat mal maupun zakat pertanian, zakat perdagangan, dan mencapai yang harus dikeluarkan, maka wajib mengeluarkan zakat tersebut. Itulah kewajiban sebagai seorang muslim atau dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu wa ita'uz zakati, wajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat tijarah, zakat pertanian, zakat perdagangan, itu wajib dikeluarkan kalau sudah nisab dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan. Terus selanjutnya rukun Islam yang keempat, kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu wasaumu Ramadan. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Ini juga adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang yaitu perintah melaksanakan puasa Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi esensi daripada puasa itu adalah yaitu bertakwa. Diharapkan kita melaksanakan puasa Ramadan sebelum ini. Yaitu apa? Istilah orang Sunda, melatih diri ngawarah jiwa, supaya bisa membentuk pribadi manusia yang taat, membentuk pribadi manusia yang taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang referensinya imtisal wa awamirillah wa jtinabun nawa. Yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui bulan Ramadan
Diharapkan dosa-dosa yang telah kita perbuat dihapuskan. Dihapuskannya juga sampai akar-akarnya. Ibaratkan pohon dibakar sampai mati pohon tersebut, sampai akar-akarnya. Pasti pohon tersebut tidak akan tumbuh lagi. Jadi kalau kita di bulan Ramadan, yaitu untuk melatih diri, ngawarah jiwa, kalau dalam istilah bahasa Sunda, yaitu melatih diri dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maksiatnya ditinggalkan, perbuatan dosanya tidak diperbuat, tidak dilakukan. Ini dalam bentuk rangka latihan, bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar saja. Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan, yang harus dan mesti dilakukan oleh setiap pribumi Islam, oleh orang Islam. Menurut para ulama, puasa itu dibagi. Ada yang disebut puasa awam, yaitu puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Terus ada juga puasa khas, di mana puasa ini bukan hanya menahan dahaga dan lapar saja, tetapi seluruh anggota badan ikut berpuasa. Mata berpuasa, telinga berpuasa, dijaga matanya tidak dilihatkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dosa. Telinga dijaga tidak didengarkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kemudian lisannya selama berpuasa dijaga dari ghibah, namimah, berbohong, dengki, iri hati, dan lain-lain. Karena perbuatan-perbuatan yang haram yang dilakukan di dalam ketika kita melaksanakan puasa, pada saat kita berpuasa, pasti tentu itu akan mengurangi pahala puasa kita. Bahkan pahalanya bisa nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa kita tidak dijaga, bukan hanya sekedar menahan haus dan laparnya mata kita, telinga kita dijauhkan dari perbuatan menilai hal-hal dosa, menilai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga yaitu puasa khawasihul khawas. Khawasihul khawas. Ini puasa spesial khusus, yaitu puasa yang dilakukan puasanya para nabi dan rasul. Jadi puasa yang bukan hanya menahan dahaga dan lapar saja, bukan hanya menahan dari telinga, dari mata, matanya sudah dijaga benar, telinganya dijauhkan dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah. Bukan cuma anggota badan saja yang ikut berpuasa. Kalau puasa khawasil khawas, puasa khusus yang dijalankan yaitu para nabi dan rasul.
akan tetapi hati dan jiwa juga ikut berpuasa. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan puasanya para nabi dan rasul. Kita melaksanakan puasa. Tahu poin yang pertama, tahu poin yang kedua. Apalagi poin yang ketiga tidak akan nyampe. Poin yang kedua juga masih mata kita, lisan kita, telinga kita belum bisa menghindari apa nilai haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa menjaga mata kita sedang puasa. Tapi nanti kita pasti menahan diri dari haus, dahaga maupun lapar. Itulah kewajiban sebagai seorang muslim atau rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka sebaiknya hadirin sekalian, kita semua yang sudah berkecukupan, mempunyai uang, berkecukupan secara finansial, yang sudah mapan, sudah semestinya untuk daftar melaksanakan ibadah haji. Kadang orang tuh punya uang, mendingan umroh saja. Sementara daftar haji belum, di umroh sudah dilaksanakan. Itu cukup untuk mendaftarkan haji, tidak untuk daftar haji, dipakai untuk melaksanakan umroh. Karena alasannya ibadah haji itu lama menunggunya itu lama, berapa tahun-tahun menunggunya. Padahal walaupun nunggunya lama, tapi itu suatu jalan ikhtiar kita. Yang terpenting kalau sudah berkecukupan mampu untuk daftar haji saja. Daftar haji dulu. Siapa tahu Allah memberikan jalan kemudahan. Allah, tidak ada yang tidak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lama nunggunya untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi kalau Allah mempercepat, memudahkan untuk melaksanakan ibadah haji, tahun 2 tahun, 5 tahun, Allah kabulkan, Allah ijabah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengabulkan untuk melaksanakan berangkat ibadah haji. Karena pada saat zaman Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan manusia supaya manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka orang-orang yang masih di dalam rahim ibunya zaman Nabi Ibrahim, manusia yang masih dalam sulbi ataupun tulang rusuknya nenek moyang, dalam rusuk bapak moyang, mereka orang-orang yang nantinya Allah takdirkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu di zaman Nabi Ibrahim Allah memerintahkan
untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu seruan di panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Musholal Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Mungkin hanya itu sepintas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tentunya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya atas bodohan sebagai manusia biasa, tidak luput dengan kesalahan, alfaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjalani terus mengiringi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjalankan thalabul ilmi untuk mencapai ridhonya Allah, yaitu mendapatkan surga Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.